Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Asih. Kali ini kita belajar tentang LJK, Lembaga Jasa Keuangan. Ini adalah materi ekonomi kelas 10 semester genap. Kita simak. Selanjutnya, mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Anak-anakku kelas 10, memang kita akan bicara tentang hal yang terkait dengan bank. Nah, bahasan materi kita kali ini namanya LJK, Lembaga Jasa Keuangan. Lembaga Jasa Keuangan itu sendiri itu ada dua kelompok. LJK Perbankan berarti semua yang terkait dengan perbankan, dan kelompok berikutnya adalah LJK bukan bank. Kita mulai membahas yang pertama yaitu LJK Perbankan. Kita akan membahasnya nanti berurutan mulai dari kelompok pengertian, fungsi, dan jenis bank, dilanjutkan dengan prinsip kegiatan usaha bank, produk dan layanan bank, serta terakhir kita membahas LPS. Ya, mari kita simak bersama-sama pengertian menurut undang-undang. Pengertian bank menurut undang-undang, bank adalah badan usaha. Perhatikan, badan usaha ya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Nih, kegiatan pertamanya adalah menghimpun dana. Dana dari mana? Dari masyarakat. Dihimpunnya dalam bentuk apa? Di sini disebutnya dalam bentuk simpanan. Dan menyalurkan adalah kegiatan yang kedua, dalam bentuk kredit. Nih, menyalurkan dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ya. Secara umum ya, fungsi bank itu secara umum, bank itu berfungsi sebagai lembaga intermediasi perantara ya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 1. Tabungan, 2. Deposito, 3. Giro. Mungkin kalian paham itu tabungan. Nah, nanti kita juga akan membahas apa itu deposito dan giro. Nah, tabungan itu akan disalurkan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jadi fungsi bank bisa kita ambil dari pengertiannya, yaitu sebagai lembaga intermediasi ya, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Tadi disebutkan simpanan. Simpanan itu bisa berupa tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit. Nanti juga kita akan bahas nih, kredit itu apa aja ya. Nah, kalau kita gambarkan, maka bank sebagai lembaga intermediasi itu adalah menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Jadi dia sebagai perantara. Sebagai perantara itu bank melakukan pelayanan jasa. Jasa apa saja yang dilakukan oleh bank kita bahas di bagian berikutnya. Dari fungsi yang pertama, kita tahu bahwa bank itu adalah sebagai penghimpun dana ya. Dari mana sumber dananya? Sumber dana bank yang akan dikelola dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro itu sumbernya ada beberapa. Yang pertama, dana sendiri. Dana sendiri maksudnya adalah modal pemilik sewaktu mendirikan bank, atau kita bisa juga dana sendiri itu yang dimaksud adalah penjualan saham jika bank tersebut go public. Go public itu artinya dia apa? Dia membuka diri agar masyarakat bisa ikut memiliki bank tersebut dengan cara membeli saham yang dikeluarkan oleh bank tersebut. Oke. Yang kedua adalah dana dari masyarakat. Nah, dana yang berasal dari masyarakat yang dimaksud tentu ini adalah nasabah, akan dikelola dalam bentuk yang pertama tabungan, kemudian yang kedua giro, dan yang ketiga adalah deposito ya. Kita pahami dulu sumber dananya. Yang pertama dana sendiri, kemudian dana dari masyarakat, dan yang ketiga adalah dana dari lembaga keuangan lainnya, yaitu berupa pinjaman, dan biasanya disebut dengan call money ya. Call money itu apa? Dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam. Jadi
bank tersebut ketika membutuhkan dana dia bisa mengambilnya dari bank lain. Nah, biasanya setiap bank itu mempunyai relasi. Andaikan tidak dengan relasi sesama bank, maka hampir semua bank kalau membutuhkan uang atau membutuhkan dana, dia akan mengambil dari bank sentral. Nah, pada video sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang hubungan antara OJK dengan BI atau bank sentral. Ini ya untuk sumber-sumber atau sumber dana bank. Nah, kita bahas berikutnya adalah fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah bank sebagai penyalur dana, ya. Penyalur dana artinya bank itu menyalurkan dana yang sudah terkumpul kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, di sini ya, bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit. Bisa berupa investasi atau modal kerja atau untuk kegiatan konsumsi, ya. Nah, kredit ada dua macam, ada yang sifatnya produktif, ada yang sifatnya konsumtif. Kalau kredit itu bersifat produktif, biasanya dalam bentuk pemberian kredit untuk investasi dan untuk modal kerja. Nah, sedangkan untuk kredit yang bersifat konsumtif ini biasanya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan konsumsi, misalnya semacam kredit kepemilikan kendaraan atau kredit kepemilikan rumah atau KPR, ya. Dalam menyalurkan kredit, bank itu berpegang pada prinsip 5C, ya. Apa itu prinsip 5C? Coba cari pengertiannya, ya. Silakan dari sumber mana saja kalian berikan penjelasan tentang prinsip 5C yang dipegang oleh bank dalam menyalurkan kredit. Yang pertama karakter, kedua capacity, tiga capital, empat collateral, dan yang kelima adalah condition of economics. Berikan penjelasannya apa yang dimaksud dengan prinsip 5C dalam menyalurkan kredit oleh bank, ya. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, maka itu berarti bank itu sebagai pelayan jasa. Nah, bank berfungsi sebagai pelayan lalu lintas pembayaran berupa apa saja, ya, yang dilakukan oleh bank untuk berperan atau menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi itu adalah lalu lintas dalam transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, e-money, dan pelayanan jasa yang lainnya. Nanti kita akan bahas sekilas ya tentang transfer dana, inkaso, dan lain-lainnya. Penggolongan bank atau jenis-jenis bank. Nah, kita buat peta konsepnya seperti ini supaya memudahkan kita memahami pembagian bank. Ketika kita mengelompokkan atau kelompok jenis-jenis bank, itu ada dua bagian. Yang pertama adalah pengelompokannya berdasar kelembagaannya, ya. Yang kedua berdasarkan kepemilikannya. Nah, jenis-jenis bank yang berdasar kelembagaannya ada masing-masing dan berdasar kepemilikannya. Berdasarkan kelembagaannya ada dua macam bank, ya. Yang pertama adalah bank umum dan yang kedua adalah bank perkreditan rakyat. Baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat itu sama-sama memiliki dua macam kegiatan, yaitu ada yang kegiatannya sebagai bank devisa, ada yang non devisa. Kalau di bank umum maka bank umum devisa dan bank umum non devisa. Sedangkan pada BPR sama, ada BPR yang devisa dan ada yang non devisa. Apa itu devisa dan non devisa? Kita bahas pada bagian berikutnya. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya, bank itu ada yang bank dimiliki oleh pemerintah, maka kita menyebutnya bank pemerintah atau bank milik pemerintah. Yang kedua, bank swasta nasional, ya. Bank swasta nasional ini adalah bank milik perorangan individu tapi di dalam negeri. Kemudian bank pembangunan daerah atau BPD. Berikutnya adalah bank campuran. Ini adalah bank milik swasta nasional dan asing, ya. Dan yang terakhir itu adalah bank asing milik negara lain, ya. Bisa dipahami untuk jenis bank berdasarkan kepemilikannya. Oke. Demikian penjelasan tentang pengertian, fungsi, dan penggolongan jenis bank. Terima kasih dan selamat belajar.